Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama saya temannya Irman. Saya temannya Dimas. Iya, jadi tahu saya Dimas, ini Irman. Oke, setelah minggu kemarin kita bahas soal Pemain pendek, back pendek yang berprestasi. Sekarang kita karena udah menuju akhir bursa transfer dan liga udah mau mulai. Minggu ini. Minggu ini kita mulai. Ya, kita kan syuting ini seminggu sebelum liga mulai. Ya, tanggal 5 kan Liga Inggris mulai. Ya. Terus Bundesliga juga mulai. Liga Prancis juga mulai. Ya, Liga Italia juga mulai. Liga Italia masih minggu depannya lagi. Liga Indonesia udah mulai. Liga Indonesia udah mulai duluan. Gitu. Ada beberapa pemain yang punya klub baru. Ya, klub baru. Ada yang meninggalkan klub lamanya. Iya, pasti dong. Pasti dong. Karena punya klub baru. Ada beberapa nama yang kayaknya bakal bersinar. Ya, mencuri perhatian publik sepak bola. Betul. Salah satunya siapa? Kita bakal Lisandro bahas Martinez. di episode kali ini pemain-pemain yang Penyerang, lebih tepatnya penyerang baru yang digadang bakal meramaikan, memanaskan persaingan di Liga Inggris. Kebetulan nih yang beli-beli juga kan tim-tim papan atas. nggak tahu nanti kalau liganya udah mulai. Tiba-tiba nanti di akhir ada drama bursa transfer, siapa nggak ada yang tahu. Kayak Ronaldo juga kan belum pasti. Karena kan belum deadline day. Ya, belum Semua deadline day. masih bisa terjadi sampai deadline day. Ya, benar. Kayak ibarat sebelum janur kuning melengkung, Iya. Ada Nurjaman. ada Nurjaman. Ada Jadi Nurjaman. sebelum deadline day ditutup, perpindahan pemain masih sangat sangat mungkin memungkinkan. terjadi. Oke, penyerang siapa saja yang akan kita bahas? Kita masuk ke fakta yang pertama. Gabriel Jesus didatangkan oleh Arsenal dengan mahar 45 juta pound sterling dari Manchester City. Bereuni dengan Mikel Arteta, Jesus diharapkan bisa menjadi mesin gol buat Arsenal. Mengenakan nomor punggung 9, Jesus diproyeksikan akan menjadi penyerang utama The Gunners musim mendatang. Berada di usia emas, seharusnya Jesus tak kesulitan untuk beradaptasi dengan pola yang diusung Mikel Arteta. Nah, itu tadi yang pertama Irman, Ya. Gabriel Budi. Bukan. Batistuta. Agen. Gabriel Jesus. Ya, Gabriel Jesus ini mengejutkan juga nih. Kemarin kan si Gabriel Jesus ini bisa bawa Arsenal juara terus di pramusim. Nggak tahu nanti di liga aslinya gimana. Dan dia juga udah produktif juga nih, berapa gol kemarin. Udah mencetak, hampir selalu mencetak gol. Terakhir kan lawan Sevilla tuh menang 6-0. Udah kayak pembuktian gitu. Dapat nomor 9 juga kan dia. Nomor 9 di Arsenal. Di Arsenal. Iya, Gabjes ini memang nggak bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Iya, Ya. pasti dong. Sudah teruji di Manchester City. Nah, walaupun bukan jadi striker utama, tapi dia produktif. Produktif. Untuk golden striker di bawah Pep Guardiola. Iya, Dulu juga kan kayak yang tadi dijelasin, Gabjes pernah jadi anak asuhnya Mikel Arteta, waktu masih Arteta jadi jadi asisten di City. Sekarang comeback. Jadi harusnya kebuktian kata Irman tadi di pramusim bahwa Gabjes ini udah cetak gol terus. Iya, udah cetak gol. Dan kemungkinan ini bakal jadi gol mesin. Iya, mesin gol. Mesin gol. Apa? Lupa tuh mau ngomong apa kan tadi. Mesin ini gol buat mesin Arsenal. gol, terus memang tidak terlalu ramah tapi belum tentu bisa juga sukses nih kalau penyerang-penyerang Brazil di Arsenal. Terakhir kan si bukan Edu dong. Edu mah gelandang ya? gelandang. Eduardo yang Kroasia tapi kelahiran iya, Brazil. iya. Terus ada si Julio Baptista. Ya, Baptista. Ya, jadi memang ada story yang positif antara Brazil dan Arsenal ya. Barangkali nih sekarang nanti si Gabriel Jesus bisa jadi paling sukses penyerang Brazil di Arsenal. Terus memang ya bisa masih secara permainan sesuai sih. Kan si Gabjes tipenya bukan yang terlalu diem Ya, bukan CF murni lah. ya, bukan target man. Ya. Target man cuman dia bisa fleksibel, menyesuaikan. bisa ke flank. Nggak kayak Giroud loh, nggak kayak Giroud. Ya. Nggak kayak yang akan kita bahas yang kedua. Nah, iya benar. Siapa yang kedua? Simak fakta selanjutnya. Siapa tak mengenal Erling Haaland?
Sepak terjangnya bersama RB Salzburg dan Borussia Dortmund menjadi bukti bahwa Haaland merupakan salah satu penyerang terbaik yang ada saat ini. Kehadiran Haaland dianggap bakal menjadi sosok yang tepat untuk mengisi pos penyerang tengah The Citizen. Masih berusia 23 tahun, Haaland bukan cuma akan menjadi juru gedor City. Pemain Norwegia tersebut juga menjadi investasi jangka panjang dari The Citizen. Nah, itu Dim, tadi. Fakta kedua, salah satu yang paling mencuri perhatian publik sepak bola. Erling Haaland. Umat. Erling Haaland, gimana? Ini pemain impian nih, meneruskan jejak bapak. Bapaknya Alf Inge. Alf Inge Haaland. Yang Dulu juga pernah di City kan? Iya, pernah di City. Jadi memang Haaland mah sebenarnya jaminan paten. Jaminan paten. Tapi kemarin kalau kita bicara apa yang sudah dilakukan Haaland di musim-musim sebelumnya lah. Sama dari Dortmund. Molde, dulu kan pernah dari Molde. Molde ke Salzburg, dari Salzburg juga terus ke Dortmund. Jadi kalau misalnya kita lihat rataan golnya itu hampir 1 gol tiap pertandingan. 1 gol tiap pertandingan Iya. di Bundesliga. Di Bundesliga dan ya Bundesliga dua-duanya, Bundesliga Salzburg sama Dortmund. Iya, Bundesliga Austria. Austria sama Bundesliga Jerman. Jadi musim 1920 itu 40 kali main, 44 gol. 44, lebih dong berarti itu. Lebih. 1, sekian kan? 1, ya betul. Terus yang kedua itu tahun 2020-2021 itu 41 main, 41 gol. Selalu lebih atau minimal sama dengan pertandingan dia. Yang kurang tuh cuman musim kemarin doang sama Dortmund, 30 main 29 gol. Karena cedera. Karena banyak cedera gitu pas musim kemarin. Nah, makanya kenapa gue bilang ini jaminan paten ya di Bundesliga sih paten ya. Paten. Dan maksudnya kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat peningkatan karir, kan Bundesliga Austria sama Bundesliga Jerman kan lebih sulit dong otomatis Ya, Bundesliga lebih sulit. Jerman Jerman kan. lebih sulit. Di situ ada back-back bagus lah gitu kan. Tinggi. Munchen terus dan lain-lain gitu. Haaland nggak butuh waktu lama, bahkan di 3 pertandingan pertama bersama Dortmund dia selalu cetak gol. Dia kan Seperti ini, cetak gol seperti ini. itu Robby Darwin. Iya betul, cetak gol seperti ini. Bahkan iya di 3 pertandingan awal bersama Dortmund dia datang tengah musim dia tuh selalu bisa cetak gol. Langsung jadi ujung tombak utama. Langsung jadi ujung Langsung tombak gacor. utama. Gacor. Langsung gitu. gacor. Kayak Hakim. Apa? Hakim garis. Iya. Lanjut lagi ke Erling Haaland. Ya, yang fakta yang terakhir nih, nggak kalah mengerikan calon-calon penyerang yang memanaskan persaingan di Liga Inggris. Siapa dia? Simak fakta selanjutnya. Darwin Núñez yang merapat ke Liverpool musim panas ini langsung mengemban tugas berat. Kepergian Sadio Mane sedikit banyak membuat publik berharap banyak pada pemain asal Uruguay tersebut. Datang dengan mahar 85 juta pound sterling, The Reds berharap pada pemain 23 tahun tersebut. Musim depan, Núñez nampaknya akan ditandemkan dengan Mo Salah dan Diogo Jota di lini serang Liverpool. Nah, itu tadi pemain yang bakal meramaikan Liga Inggris. Musim ini. Darwin Australia. Erwin Ramdhani. Darwin Australia, iya. Irwan gimana? Irwan, Darwin Núñez yang orang Uruguay. Uruguay ya? Uruguay bukan Australia. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Nomor 93 kemarin main. 93 itu Darwin Ramdhani. Itu kirain komposer man. Darwin Gutawa. Ya siap, bener. Hai, dari gue tahu loh. Aduh, jadi lupa tadi saya ngomong apa ya? Gimana, Oh iya, gimana Darwin ini? Núñez. Ngeliwat Darwin Núñez yang merapat ke Liverpool dari Benfica. Menarik ini, kayak balasan seorang Manchester City melihat saingannya. Balasan ketika lihat si Liverpool ngelihat saingannya Manchester City tuh beli Erling ulang kali. Erling Haaland, dia nggak mau kalah nih. Kita harus beli juga penyerang mahal Darwin Núñez walaupun masih muda dan main di
Benfica yang sangat luar biasa kompetitif. Tapi kemarin kan di Liga Champions juga kebukti, dia juga termasuk yang mencetak gol seperti ini. Mencetak gol ke Alisson kemarin pas lawan Benfica Liverpool. Dibeli, memecahkan rekor. 85 juta pound sterling kan tadi disebutin juga tuh. Lebih apa ya, kalau saya pribadi sih lebih menantikan permainan dari seorang Gabriel Jesus, enggak lah. Dari Nunes justru dibandingkan, karena kita nggak begitu tahu lah Nunes tuh gimana mainnya. Dan memang salah satu yang paling dinantikan itu karena menantikan polesan dari seorang Klopp nih. Klopp tuh salah satu, ya walaupun ada beberapa yang flop juga, nggak selalu sukses, tapi si Klopp ini salah satu yang paling bisa, yang paling ahli dalam memaksimalkan potensi pemain. Betul, si Aubameyang dulu kan di Dortmund, terus si Lewandowski juga si Klopp juga yang beli. Sampai rela motong dari Blackburn, nggak jadi dibeli sama Dortmund. Terus ya bisa jadi membuktikan nih Darwin Nunes ini akan jadi sosok generasinya gerombolannya Torres, Suarez, Nunes. Nah, SSSS. Nah, itu cocok kalau gue bakal jadi gacor atau bakal kayak yang kemarin-kemarin sempat diramein Andy Carroll, Benteke, terus Solanke, nggak ada. Karena kan SSSS pasti gacor ya? Iya, kemungkinan besar gacor. Terbukti kan kemarin langsung gelar Community Shield. Nah, berikutnya mungkin bakal gelar Piala FA atau Champion. Nggak ada yang tahu gitu. Dan dia juga kan diproyeksikan mengisi sosok Sadio Sadio Mane yang pergi ke Bayern Munchen. Nah, bisa jadi. Iya, ini sempat rame sih setelah pas waktu di pramusim waktu tur Asia, Nunes gagal cetak gol kan. Wah, flop. Terus Andy Carroll terus rambutnya juga dicepol gitu. Jadi semakin menentukan publik kalau ke Andy Carroll. Tapi ternyata pas kesini langsung butuh adaptasi lah. Ada proses lah. Dan memang kayak Haaland kemungkinan besar kehadiran Nunes ini tuh kayak bakalan mengubah gaya permainan, agak nggak total sih, cuman bakal sebagian besar permainan si Liverpool ini tuh bakal berubah dengan kehadiran Nunes. Karena si Nunes ini kan tipenya striker yang nggak lambat juga, cuman beda lah sama si Mane. Jelas beda ya. Beda sama Jota juga, atau mirip-mirip Firmino, cuman dia kan bisa lebih, kalau memang kemarin terlalu Firmino enggak, terlalu Origi juga enggak gitu kan. Iya, enggak gitu terlalu kan? Origi, enggak terlalu. Jadi bisa udah mulai kelihatan nih tugas-tugas dari trio baru Liverpool ini kan. Dias yang tukang acak-acak, si Mane yang acak-acak bisa. Mane udah enggak ada. Oh iya, Mane. Salah maksudnya. Salah apa bener? Kan? Salah yang bagian komplitnya, jadi kayak seniornya lah, cetak gol bisa, gak acak-acak bisa. Nah, Nunes juga bisa jadi pemantul. Ya, duel udara juga berarti kan gak harus mengandalkan back-backnya Liverpoolnya juga. Jadi bisa dia sekarang nggak punya Nunes. Apalagi punya pengumpan kayak Trent. Ya, sekarang tinggal bagaimana gaya Liverpool mengalirkan bola terus reading the game. Gak nyambung sih sebenarnya. Yang penting bola bisa nyampe ke depan. Ya, itu tinggal gimana kuncinya. Gimana? Gitu. Oke, Man, itu tadi 3 penyerang lah. 3 penyerang yang menurut kita wajib nih, di luar Harry Kane, Ronaldo, Vardy, ya Richarlison juga kan itu banyak sebetulnya penyerang-penyerang lain. Cuman paling. Ya ini 3 pemain yang baru pindah dan mungkin ini akan menjadi salah satu kekuatan baru nih. Membuat Liga Inggris nih lebih panas gitu. Dan lebih kompetitif. Iya, benar sekali. Oke, kalau gitu gua Dimas Sembada undur diri. Sekian dulu dari episode kita kali Selanjutnya, simak, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga follow akun sosial media kita FIFA Goal Indonesia, FIFA Goal. Ya, FIFA Goal sih. Itu yang cari aja IG ada FIFA Goal, TikTok FIFA Goal.Indonesia, Facebooknya FIFA Goal Indonesia juga dicek aja semua, di follow. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.